Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tesya Nanda Rahayu, NIM 19332010. Saya dari Prodi Pendidikan Tari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Perubahan dalam Tari. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hakikat perubahan sosial budaya. 1. Peralatan dan perlengkapan. Kedua, mata pencaharian. Ketiga, sistem kemasyarakatan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Keenam, sistem pengetahuan. Dan ketujuh, religi atau keyakinan. Karakter perubahan sosial budaya. Pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat. Kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. Ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan, sementara karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena keduanya saling berkaitan. Penyebab dan faktor terjadinya perubahan sosial budaya. A. Perubahan penduduk. B. Pemberontakan atau revolusi. C. Peranan nilai yang diubah. D. Peranan tokoh karismatik. E. Penemuan baru. Faktor pendukung proses perubahan. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap yang menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Keempat, sikap toleransi terhadap perbuatan-perbuatan. Kelima, sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. Keenam, adanya penduduk yang heterogen. Ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Kedelapan, adanya orientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, faktor yang menjadi penghalang. Perubahan dalam tari. Perubahan dalam tari terjadi karena adanya dinamika atau naik turunnya dalam suatu tari yang mana adanya variasi-variasi dalam tari tersebut. Dinamika dalam tari dapat menjadikan tarian itu menarik. Silek Galombang. Silek Galombang merupakan seni pertunjukan yang ditampilkan pada saat penyambutan pesta adat istiadat upacara perkawinan. Silek Galombang merupakan pertunjukan pada upacara perjamuan besar, baik dalam upacara perkawinan maupun dalam penobatan penghulu yang diperankan oleh laki-laki serta diiringi dengan alat musik tradisional. Tahap Silek Galombang. Pertama, dimulai dari tahap latihan para pemain silek dan pengiring musik tradisional sebelum berangkat ke lokasi upacara perkawinan. Pemain dan pengiring musiknya melakukan latihan. Kedua, para pemainnya berkumpul terlebih dahulu untuk mendapat arahan informasi dari pelatih mengenai pertunjukannya pada upacara perkawinan. Ketiga, setelah mereka sampai di lokasi pesta perkawinan, para pemain alat musik tradisional melakukan atraksi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk penyemara suasana kemeriahan pesta perkawinan, sekaligus untuk memanggil masyarakat untuk datang melihat sekaligus menghadiri pertunjukan silek Galombang yang akan dimulai beberapa saat lagi pada upacara perkawinan. Tari Galombang. Kata galombang berasal dari alam sekitar, yaitu gelombang air laut. Gerak tarinya berdasar pada bermacam-macam gerak silat. Salah satu variasi gerak silat ini berbentuk seperti gelombang laut. Dengan menggunakan olahan ritme, ruang, dan tenaga, sampailah pada wujud gerak tari yang indah. Tari Galombang merupakan tari tradisional Minangkabau yang selalu dipersembahkan sebagai tarian penyambutan tamu dalam berbagai upacara adat Minangkabau, seperti penobatan penghulu atau kepala suku, pernikahan, turun mandi, dan alet nagari. Semula ditarikan oleh puluhan laki-laki dengan bergaya pencak silat yang disebut juga silek Galombang. Bermacam-macam gerak silat yang digunakan sebagai dasar tari ini sangat terlihat pada sikap kaki dan tangan, yang disebut dengan kudo-kudo, gelek, siku-siku, ambek, dan tapua.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.